Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Bandara Jakarta. Pesawat yang diatur oleh Devano sudah lama menunggu di hanggar. Johan telah tiba bersama Rudy, dan sedang menunggu di bawah pesawat. Rudy dan Paul juga datang lebih awal, menunggu kedatangan Tama. Jam 9 pagi, iring-iringan mobil Devano melaju ke hanggar satu demi satu. Dia segera turun dari mobil dan secara pribadi membukakan pintu untuk Tama. Setelah Tama turun dari mobil, semua orang maju untuk menyambutnya. Tama mengangguk sedikit, dan berkata kepada semua orang, apakah semua orang di sini? Jika mereka semua ada di sana, naik pesawat sekarang. Devano menghitung, dan dengan hormat berkata kepada Tama, Tuan Tama, semuanya ada di sini. Oke, ayo pergi. Selain Devano, Johan, Rudy, Paul dan Rian, yang menemani Tama, ada juga sekitar 12 orang di bawah Johan dan Devano yang mengikuti mereka. Setelah semua orang naik ke pesawat, kru segera menyalakan mesin pesawat, mendorong pesawat keluar dari hanggar, lalu menghubungi menara untuk lepas landas. Pesawat itu melompat ke udara dan terbang ke timur. Selama penerbangan, Rian terlihat gelisah dan terlihat sangat gugup. Dia mengumpulkan keberanian, datang ke sisi Tama, dan bertanya dengan hormat, Tuan, bagaimana jika anggota keluarga lainnya tidak mau menerimaku? Dan bahkan berpikir bahwa aku adalah pembunuh ayahku dan menolak untuk membiarkanku mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Tama berkata dengan ringan, aku memiliki video pengakuan Jiro di tanganku, dan aku akan menunjukkannya kepada mereka pada waktunya. Rian bertanya lagi, lalu bagaimana jika mereka masih tidak percaya? Tama tersenyum jijik, tidak percaya? Jalani saja proses hukumnya jika tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa kamu membunuh ayahmu. Bisakah mereka menunjukkan bukti nyata? Jika mereka tidak bisa menunjukkannya, itu membuktikan bahwa kamu bukanlah pembunuh ayahmu. Apa yang dapat mereka lakukan denganmu? Setelah itu, Tama berkata lagi pula, kakakmu telah menghilang sekarang, dan kamu adalah satu-satunya pewaris harta ayahmu. Jika anggota keluargamu yang lain tidak setuju denganmu, maka mereka semua akan diusir dari Kobayashi Pharmaceutical dan biarkan mereka mengurus diri sendiri. Rian berkata dengan ekspresi sedikit berani, Tuan, jangan beritahu Anda bahwa di Dewan Direksi Kobayashi Pharmaceuticals, ada paman dan tetua keluarga saya. Meski sebenarnya mereka tidak memiliki saham, mereka memiliki saham tertentu. Dari apotek, mereka mengambil banyak dividen, dan mereka semua memegang beberapa posisi yang lebih penting. Jika sekelompok orang ini melawan saya, sungguh tidak mudah untuk berurusan dengan. Tama berkata dengan acuh tak acuh, ini bukan masalah. Saat itu, kami akan memberi mereka dua cara. Yang pertama adalah bekerja sama dengan jujur. Selama mereka taat, dividen yang harus diberikan kepada mereka akan tetap diberikan kepada mereka. Tetapi jika mereka tidak bersulang, hanya ada cara kedua untuk makan, minum, dan baik-baik saja. Ketika itu terjadi, tidak akan ada yang tersisa, semuanya akan hilang. Setiap orang akan dibuang. Posisi penting ini juga dapat dibangun kembali dengan tim manajemen baru. Setelah itu, Tama menunjuk ke Rudy dan berkata kepada Rian, aku akan membagi bagian dari tim manajemen BW Pharmaceuticals dan mengambil alih manajemen. Kemudian kamu akan tinggal di Jepang dan menikmati kehidupan seorang penggemar yang mabuk. Lakukan saja, jangan khawatir tentang hal lain. Rian tahu betul bahwa setelah dia berhasil mentransfer 90% sahamnya ke Tama, Kobayashi Pharmaceutical tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang bisa dia lakukan adalah dengan jujur mengambil dividen yang diberikan oleh Tama dan menjalani kehidupan impian orang kaya yang mabuk. Memikirkannya dengan hati-hati, Rian merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Karena dengan cara ini, itu setara dengan menjual kerja keras semasa hidup ayahnya. Ada pepatah Indonesia kuno yang mengatakan bahwa meminta anaknya untuk menjual kerja keras bukanlah hal yang menyedihkan.
tetapi pepatah kuno ini adalah anak yang durhaka. Meskipun Ryan tidak terlalu mampu, dia benar-benar tidak bisa dianggap sebagai anak yang durhaka. Jika dia adalah anak yang durhaka, dia tidak akan datang ke Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran pengobatan tradisional, apalagi mendambakan obat ajaib. Dia ingin mendapatkan formula obat ajaib, tetapi dia juga ingin merevitalisasi Kobayashi Pharmaceutical dan membiarkan perusahaannya berdiri di puncak dunia. Bagaimanapun, dia juga memiliki keluarga terkemuka untuk berkembang. Tapi sekarang, Kobayashi Pharmaceutical akan segera hancur di tangannya. Meskipun Ryan sangat melankolis, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa ini mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula, dia juga tahu betapa populernya BW Powder sekarang. Dilihat dari efek obat kuat dari BW Powder, itu pasti akan menjadi obat terlaris di dunia di masa depan. Sedangkan untuk Kobayashi Pharmaceutical, jika tidak dimasukkan oleh Tama pasti akan menurun di masa depan. Jika Kobayashi Pharmaceutical berusaha sekuat tenaga untuk memproduksi BW Powder setelah perubahan kepemilikan, itu pasti akan menciptakan kekayaan besar di seluruh dunia. Pada saat itu, 10% sahamnya dapat mengalokasikan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, Ryan merasa jauh lebih santai. Lebih dari 7 jam kemudian, pesawat Tama mendarat di Bandara Tokyo. Setelah menyelesaikan formalitas imigrasi, semua orang keluar dari bandara, dan orang-orang yang diatur oleh Devano sudah menunggu di luar bandara. Devano mengatur agar orang-orang ini mengendarai semua Rolls-Royce. Di Jepang, Rolls-Royce bahkan lebih langka daripada di Indonesia. Ini terutama karena kebanyakan orang Jepang memilih mobil dari merek lokal Jepang yang murah dan terjangkau. Mobil import seperti Mercedes-Benz, BMW bahkan Rolls-Royce memiliki persentase kemunculan yang sangat rendah di jalanan Jepang, sehingga armada Rolls-Royce ini juga sangat eye-catching di bandara. Devano secara pribadi membuka pintu salah satu mobil Rolls-Royce untuk Tama. Setelah Tama masuk ke dalam mobil, dia pergi ke sisi lain untuk naik mobil dan bertanya pada Tama, "Tuan, kemana kita akan pergi dulu?" Tama berkata, "Pergi langsung ke markas Kobayashi Pharmaceutical." Devano berkata, "Tuan, saya telah menyelidiki situasi Kobayashi Pharmaceutical. Sebelumnya, sejujurnya, keluarga mereka masih sangat rumit, dan Anda terburu-buru membawa Ryan, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan publik." Tama tersenyum sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semakin rumit, semakin cepat aku harus menyelesaikan kekacauannya. Aku di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk berteman dengan mereka. Mungkinkah aku harus membereskan semua kekacauan keluarga Kobayashi satu persatu? Apakah itu mulus?" Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.